Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 yang soleh dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, dan tetap menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru mau memberikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1, pelajaran ke-1, semester 1, yaitu tentang kasih sayang. Pada pembahasan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bagi yang baru bergabung di channel Pak Guru, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian akan selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah. Kota Makkah itu berada di Arab Saudi, anak-anak. Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah, tepatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 12 Maulid. Nama ayahnya yaitu Abdullah, sedangkan nama ibundanya yaitu Aminah. Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah? Ayo, anak-anak ada yang sudah tahu? Apakah sudah mendengar cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Yang sudah, mari mendengarkan bersama-sama. Yang belum, juga mencermati dan mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, ada peristiwa besar menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu ada pasukan bergajah yang akan menyerang Ka'bah. Raja Abraha merupakan pimpinan pasukan bergajah. Raja Abraha iri kepada Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang. Ketika pasukan bergajah hendak menyerang Ka'bah, Allah menyelamatkannya dengan mengirim burung ababil untuk menghancurkan pasukan bergajah. Akhirnya, Raja Abraha dan seluruh pasukan bergajah hancur, meninggal karena diserang oleh burung ababil. Dengan membawa batu dari neraka, dilemparkan dari atas, semuanya hancur, ya, terbakar, dan selamatlah Ka'bah dari penyerangan Raja Abraha. Maka dari itu, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan tahun gajah. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW itu menyayangi sesama, menyayangi semua makhluk, tidak pernah marah kepada orang lain, tidak pernah berkata kasar, selalu berkata lemah lembut, sopan santun, berbakti kepada kedua orang tua, tidak pernah berkata kasar, selalu berkata lemah lembut, sopan santun dengan siapapun, dengan yang lebih tua, dengan yang sesama, ataupun dengan yang lebih muda, yang lebih kecil. Nabi Muhammad tetap berkata yang sopan dan santun. Anak-anak,
Nabi Muhammad sejak kecil itu sudah ditinggal oleh ayahnya. Jadi ayahnya itu meninggal ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya. Kemudian menjelang usia ke-6, ibunya meninggal. Jadilah Nabi Muhammad anak yatim piatu. Kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib selama 2 tahun. Setelah diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun, kakeknya pun meninggal anak-anak. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Bersama pamannya, Nabi Muhammad selalu membantu menggembala kambing. Nabi Muhammad juga membantu beternak dan berdagang. Karena akhlaknya yang mulia, Nabi Muhammad disayangi oleh orang-orang di sekitarnya. Nabi Muhammad disayangi oleh Abu Thalib dan disayangi oleh masyarakat yang ada di situ. Dengan begitu, kita semuanya, anak-anak, Pak Guru, harus meneladani perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Harus menyayangi semua makhluknya Allah SWT. Harus menyayangi kepada sesama. Harus menghormati kepada kedua orang tua. Kepada orang yang lebih tua. Saling rukun kepada temannya. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah yang menyayangi umatnya. Menyayangi kita semuanya, mendoakan kita semuanya. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu cinta kepada umatnya. Ada sebuah peristiwa yang menandakan bahwa Nabi Muhammad memang sangat menyayangi umatnya. Dari yang kecil sampai dewasa. Ini terbukti ketika Hari Raya Idul Fitri tiba, semua anak-anak bergembira. Tetapi Rasulullah SAW itu melihat ada anak yang menangis. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai anakku, janganlah kau menangis. Aku akan membahagiakanmu." Jadi anak tersebut itu menangis karena apa? Tidak bisa merayakan Idul Fitri bersama dengan teman-temannya. Tidak mempunyai baju baru, kemudian tidak mempunyai sandal baru, ya kan? Setelah Nabi Muhammad mengetahui keadaan anak tersebut, Nabi Muhammad membahagiakannya, yaitu dengan cara apa anak-anak? Membelikan sesuatu yang diinginkannya. Itulah bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Anak-anak, bagaimana bukti anak-anak memiliki sikap kasih sayang kepada Nabi Muhammad? Nah, setelah Nabi Muhammad itu menyayangi umatnya, mendoakan kita semuanya, mendoakan anak-anak, bagaimana cara anak-anak menyayangi Nabi Muhammad SAW? Caranya adalah anak-anak memperbanyak membaca sholawat. Apa anak-anak? Memperbanyak membaca sholawat. Dan sholawat itu banyak sekali anak-anak. Tetapi yang dicontohkan di buku ini, yang di buku paket ini adalah sholawat badar. Selain sholawat badar itu ada sholawat nariyah, ada sholawat burdah, ada sholawat ibrahimiyah, ya kan? Dan kita akan membaca sholawat badar. Kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita ulangi lagi ya anak-anak ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu adalah contoh sholawat badar. Bukti anak-anak cinta kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat.
Selain membaca sholawat, anak-anak juga apa? Meneladani akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti menyayangi sesama, tidak bertengkar, tidak marah-marah, berbicara yang baik, berbicara yang sopan, ya kan? Membantu kedua orang tua, menghormati orang tua. Itu semuanya perilaku yang baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bukti anak-anak cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah memperbanyak membaca sholawat, yang kedua adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Anak-anak yang soleh dan solihah, demikianlah pembelajaran tentang kasih sayang pada pembahasan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak tetap menjadi anak yang soleh dan solihah, rajin belajar, dan anak-anak selalu bersikap kasih sayang kepada sesama. Amin ya robbal alamin. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.